ada manajemen baru, jadi kita sekarang sedang sedang rapat untuk mengagen karena banyak yang harus dirubah mengikuti perkembangan pandemi nih, perkembangan kebutuhan teknisnya itu. Oke, silahkan dibaca. Jauh Hari Khairia itu siapa? Tiko, Bu, lupa ngerti nama. Oke, Ropiko. Baca Ropiko. Penelitian, mulai ya, Bu. Penelitian terhadap teks media. Pengertian teks media adalah memahami isi konteks yang terkandung dalam teks media, menganalisis semua bentuk, baik yang cetak maupun visual. Berbagai macam cara untuk membuat desain proposal penelitian teks media, seperti contoh, pertama, analisis isi kuantitatif yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hasil penelitian terdahulu, definisi operasional, kerangka teori dan hipotesis, metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, teknik sampling, variabel dan indikator penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian. Kedua, analisis isi kuantitatif adalah bentuk analisis isi dengan untuk membuat kuantifikasi, hasilnya disajikan dalam bentuk kuantitatif angka, yang meliputi konteks penelitian, manfaat penelitian, kajian hasil penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka meliputi pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, teknik analisis, sistematika pembahasan, jadwal penelitian. Pada dasarnya, objek penelitian ini digunakan untuk meneliti dalam ilmu komunikasi yang mempelajari semua konteks komunikasi dengan dokumen yang tersedia. Adapun pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan untuk penelitian analisis yaitu deskriptif hanya menggambarkan variabel, eksplanatif menguji hipotesis, prediktif memprediksi suatu variabel. Bahwasanya ketika seseorang sedang melakukan penelitian, banyak sekali jenis-jenis unit analisis yang bisa dipakai dalam melakukan penelitian. Di antaranya, unit sampel, unit pencatatan melalui unit pencatatan sintaksis, variabel, variasial, proporsional, tematik, unit konteks. Dalam teknis menentukan jumlah sampel, analisis isi tidak berbeda dengan teknik dalam penelitian survei. Oleh karena itu, dalam menentukan besar kecil sampel dengan cara jumlah populasi, keragaman populasi, besarnya tingkat kesalahan dan yang toleransi, simple error, dan tingkat kepercayaannya. Udah, Bu, sekian. Oke. Iya, tar dulu. Coba. Liana, baca Liana. Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian terhadap teks media. Isi media merupakan dasar dari kuatnya pengaruh media massa. Oleh karenanya, bagi para akademisi yang ingin mengetahui seberapa kuatnya pengaruh media kepada masyarakat, apa tujuan media dalam mendistribusikan beritanya, ataupun kepada siapa keberpihakan media, semua ini bisa Penelitian teks media merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan fokusnya terhadap isi konten media, menganalisis semua bentuk yang ada baik dalam teks media diantaranya yaitu analisis isi, analisis wacana, analisis semiotika, dan analisis framing. Menurut Berelson dan Kettlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.
Analisis isi ini berhubungan dengan isi teks komunikasi yang disuguhkan media dan memfokuskan penelitiannya kepada hal yang ingin diidentifikasi dalam teks media. Berdasarkan sejarahnya, analisis isi berawal dari penelitian kuantitatif Harold de Lasswell atas teknik simbol codingnya, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Kemudian dikembangkan lagi oleh Locker bahwa analisis isi yang dimaksudkan tidak saja berupa narasi tertulis yang diambil dari koran, majalah, acara TV, naskah pidato, tapi juga melebar hingga arsitektur, model pakaian, bahkan perkantoran, rumah makan, dan sarana-sarana di ruang publik. Misalkan kita ingin mengetahui apakah lagu-lagu di Indonesia saat ini lebih berorientasi cinta atau kritik sosial, apakah sinetron di televisi lebih mengungkapkan kehidupan hedonistis daripada realistis, atau apakah surat kabar A menunjukkan sikap konservatif, apakah pidato tokoh politik cenderung menggunakan kata-kata abstrak dan sloganistis, dan sebagainya. Adapun contoh penelitian yang menggunakan analisis isi ini, seperti dalam penelitian Darwis Sagita yang meneliti tentang seperti apa kecenderungan media terhadap isu yang sedang marak. Hal ini dipaparkannya dalam judul penelitian, Analisis Isi Berita Pernyataan Kontroversial Gubernur Basuki Cahayapurnama tentang isu penistaan agama pada media online, yang mana ia mengambil 2 sampel media massa, yaitu ada Kompas dan Republika. Hasil penelitiannya pun menunjukkan bahwa isi media yang ditulis oleh masing-masing media ini menunjukkan bahwa media Kompas ini secara subjektivitas dari perspektif wartawannya Ahok yang berbeda dengan subjektivitas wartawan Republika. Selanjutnya, terkait dengan analisis wacana, menurut Erianto, ada 3 hal yang mendasari pengertian wacana, yakni teks, konteks, dan wacana. Kalau teks itu juga ekspresi komunikasi, musik, gambar, efek, dan suara, dan sebagainya. Sedangkan konteks ialah sebuah situasi yang berada di luar teks sehingga mempengaruhi pemakaian bahasa. Selanjutnya, wacana merupakan penggabungan antara teks dan konteks. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis wacana ini bukan hanya mengkaji isi teks media, namun juga menganalisis bagaimana situasi yang terjadi dapat mempengaruhi isi konten yang ditulis oleh sebuah media. Analisis wacana bersifat kualitatif yang dapat menjadi pelengkap dari analisis isi, karena pernyataan dalam analisis isi biasanya hanya ditekankan untuk menjawab apa dari pesan atau teks komunikasi, sedangkan analisis wacana lebih difokuskan untuk melihat pada bagaimana. Misalnya seperti bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan itu disampaikan. Contoh dari analisis wacana dalam teks media ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Cristorico Lado dalam judulnya Analisis Wacana Kritik Program Mata Najwa Balada Perda di Metro TV, yang mana dalam penelitian ini peneliti itu tertarik, ya Ibu. Lanjut Ibu. Cukup Diana. Coba siapa? Tatu coba Tatu. Kok dibuka? Mana Tatu? Ada Tatu? Nah, coba baca Tatu. Ada. Ayo baca Tatu. Penelitian terhadap teks media. Ada sejumlah cara atau metode analisis isi kuantitatif, seringkali disebut juga analisis isi tradisional. 1. Analisis isi melihat teks berita sebagai kumpulan stimulus psikologis dengan makna yang dapat diidentifikasi secara objektif. Sedangkan yang kedua, analisis wacana merupakan bentuk relatif baru yang berkembang terutama sejak tahun 1970-an.
Seiring dengan studi mengenai struktur, fungsi, dan proses suatu teks, analisis wacana merupakan analisis isi Berelson mengikuti Berelson adalah teknik penelitian untuk menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif isi komunikasi. Pendekatan dasar dalam menerapkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam teknik penelitian adalah nanti digunakan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Kedua, menetapkan kerangka, konsep, dan kategori yang akan diteliti. Yang ketiga, memilih unit analisis yang akan dipakai dalam analisis. Apakah yang diteliti kalimat, pemakaian judul, lead, tubuh berita, atau cover serta foto atau gambar yang ada di media yang akan diteliti. Ada yang nulis keempat, tentang semiotik nggak? Tatu, Semiotik. nulis tentang semiotika nggak? Enggak, Bu. Nggak. Ada yang paper yang nulis semiotik? Ada, Bu. Ada. Nulis analisis semiotik dengan pendekatan Ronald. Nah, Roland Barthes. Coba silakan baca. Bu. Kajian analisis semiotik dengan pendekatan Roland R. Barthes. Kajian semiotika dapat digunakan sebagai pendekatan menganalisis teks media dengan asumsi media itu sendiri yang dikomunikasikan melalui seperangkat tanda yang tidak akan pernah bisa membawa makna tunggal. Sebagai sistem hubungan memiliki unit dasar dengan tanda. Semiotika juga mempelajari tentang hakikat keberadaan suatu tanda. Semiotika model Roland Barthes yaitu membuat model sistematis dalam menganalisis makna-makna dari tanda. Analisis ini tertuju pada perhatian gagasan tentang signifikan dua tahap. Nah, di situ ya. Signifikan dua tahap itu meliputi yang pertama penanda signifier, yang kedua petanda, yang ketiga tanda denotatif, dan yang keempat penanda konotatif, yang kelima signifier atau konotatif, dan keenam tanda konotatif. Analisis semiotika juga memiliki tokoh yang terkenal yaitu Ferdinand de Saussure dari Swiss dan Charles Sanders Peirce dari Amerika. Semiotika sendiri memiliki 9 macam yang bisa ditelaah, antara lain semiotika analitik, semiotika deskriptif, semiotika faunal, semiotik kultural, semiotik naratif, semiotik natural, semiotik sosial, normatif, semiotik struktural. Semiotika ini dapat membantu untuk melakukan penelitian mengenai analisis tentang hal tersebut dan dapat memberikan kemudahan dalam mengerjakan. Udah, Bu. Oke, jadi kalau yang terkenal penggunaan semiotik itu adalah penggunaannya Roland Barthes. Itu yang paling ringan ya, yang paling mudah. Kalau di Prancis, di mana itu semiotiknya itu kebanyakan makainya yang modelnya Roland Barthes. Semiotik itu kajian analisis wacana yang banyak digunakan kalau kalian meneliti tentang media. Ya. Kayak misalnya tadi ada yang berbicara tentang jurnalisnya. Kalau kalian passionnya senang nulis ya, nah itu boleh itu diteliti dengan menggunakan pendekatan semiotik ini. Semiotik ini teorinya sederhana, simple ya. Makanya banyak sekali kajian analisis wacana ini kadang digandengkan dengan kajian semiotik. Kalian pernah baca nggak penelitian tentang semiotik?
Siapa? Ad- Ada yang halo? pernah baca? Ya, Jazil. Ibu, saya dapat kayak artikel suaranya putus ya Bu. Mm-mm. Dapat artikel dari Fathul yang ditulis oleh orang Jawa Timur. Ya. Kalau suara putus-putus nih. Iya Bu, sinyalnya. Ya. Gimana? Bisa. Oke, sambil nunggu Jazil. Sambil nunggu Jazil, saya sedikit kasih gambaran ya tentang analisis wacana. Tadi teman-temannya sudah baca papernya, atau kita sebut sebagai discourse analysis. Bisa kalian gunakan dengan teks ya. Medan wacananya itu bisa pakai teks berita, teks media ya. Itu bisa, ataupun selain teks itu, tapi sekarang kita kajiannya lagi teks ya, jadi bisa sekarang kita kerucutkan saja menjadi teks dulu. Nah, discourse analysis ini adalah, halo, gimana? Upaya untuk mengungkapkan maksud yang tersembunyi. Makna tersirat. Ya kan? Itu analisis wacana. Makna tersirat yang ada dalam konteks sebuah teks. Jadi perlu penafsiran ulang. Nah, makanya ketika kalian meneliti dengan menggunakan analisis wacana, itu setiap kata kalian bongkar maknanya. Maksudnya ini apa, ya kan? Nah, nanti dari sudah kalian pintu kata-katanya satu-satu, nanti ketemu lagi, dikerucutkan lagi, apakah makna ini denotatif atau konotatif. Nanti ada pengertian lagi dari makna denotatif dan konotatif dari analisis wacana teks yang kalian gunakan. Nah, barulah di akhir kalian ketemu tentang makna asli. Jadi ada makna tersirat, ada makna tersurat. Nah, gitu. Model analisis wacana ini banyak ya, ada Farclore, kemudian ada Halliday, semuanya itu model analisis discourse, termasuk ketika misalnya lagi kampanye, misalnya pilih Jazil, sembako murah, atau semua serba oke. Nah, kata-kata oke-nya ini tuh nanti dipritilin tuh sama peneliti. Oke-nya ini maksudnya apa, maknanya apa, menggunakan pisau denotatif, ketemu nggak? Ternyata nggak ketemu. Ternyata diketemukan dengan model konotatif, ketemu. Oh, berarti wacana yang Jazil gunakan adalah makna oke ini adalah singkatan yang bertolak belakang dengan makna oke. Sangat ini ya, banyak yang bilang analisis wacana. Jadi misalnya makna rose, dan itu ada urutannya, ketika meneliti sebuah teks media. Sama seperti kalian
kalau lagi jamuan pertemuan formal ya, itu kan ada pertama kita ada welcome drink misalnya, minuman pembuka, minuman selamat datang. Kemudian ada makanan inti yang kita sebut main course. Nah, terus nanti kasih dessert. Nah, misalnya. Nah, setelah makan dessert nanti ada makan penutup lagi. Karena kalau di luar itu dessert dengan makanan penutup itu beda lagi. Nah, urutan-urutan itu biasanya ditemukan itu berbeda urutannya. Kalau di Indonesia, wah kita mau makan besar dulu, baru yang namanya makan buah, makan yang manis-manis, ngemil dulu atau yang lain. Nah, pokoknya intinya urutan dari setiap model seperti itu berbeda-beda ya setiap negara itu. Atau begini, wacana bisa juga diartikan sebagai konstruksi realistis. Ada yang nulis nggak tentang itu? Nah, ketika merepresentasikan wacana yang akan kalian angkat, faktor utamanya adalah penggunaan bahasa. Makanya kalau mau meneliti itu satu bahasa. Kayak misalnya gini, saya kasih contoh. Agak sulit memang dianalisis wacana. Padahal teorinya itu simple, sederhana, tapi diaplikasikannya lumayan banyak ininya, banyak pecahannya. Kemarin tesis saya ini adalah tentang analisis wacana. Ya, luar biasa menguras tenaga dan kesabaran ya. Jadi gini, analisis wacana penggunaan utamanya adalah tentang bahasa. Bahasa setiap tempat itu mempunyai arti yang berbeda. Kayak misalnya bahasa Jawanya apa ya, yang di sini ini, tapi kalau di tempat lain tuh artinya ini gitu. Apa coba bahasa daerah apa coba? Misalnya ini nih. Apa ya? Kalau di sini ini, terus kalau di sana tuh artinya, tapi katanya sama gitu. Apa? Jangan, Bu, jangan. Iya. Jangan. Oh, jangan. Iya, betul, jangan. Kalau misalnya kita jangan itu kan jangan tidak gitu ya. Nah, kalau di Jawa jangan itu jadinya sayur. Nah, itu tuh bahasa-bahasa yang perlu di apa ya, dikonstruksikan gitu. Maksudnya si pemberi berita ini, si pembuat wacana ini tuh maksudnya gimana. Nah, itu misalnya apalagi jangan ya, jangan tadi ya. Terus ada lagi tuh bahasa-bahasa lain seperti rose. Misalnya pernah ya saya terangkan dalam berita kalian melihat bunga rose, gambar kalian bayangkan ada gambar bunga rose. Nah, kemudian dari gambar di situ rose diidentikan dengan cinta, misalnya dengan asmara ya. Kalau laki-laki memberikan bunga rose ya, artinya ada perhatian ya, ada perhatian, ada perasaan. Perempuan yang memberikan bunga rose kepada laki-laki, di situ maknanya berbeda. Rose itu cantik tetapi ada duri. Ada duri nggak bunga rose? Ada ya. Nah, berarti dia menginstruksikan kepada laki-laki situ untuk berhati-hati. Karena apa? Ada duri yang menyertai dirinya. Nah, beda lagi kalau orang yang merepresentasikannya rose itu ya dibacanya hanya rose, hanya sekedar bunga mawar. Nah, berarti di sini sudah ada 3 artian ya. Artinya asmara, yang kedua artinya kehati-hatian, dan yang ketiga sekedar membaca bunga rose sebagai seni saja.
atau sebagai bentuk bagian dari alam, bunga, gitu aja, nggak ada arti lain-lain. Nah, itu semua perlu dikupas dengan mengikuti wacana yang mengikuti setelahnya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya pakai model analisis Halliday, banyak tuh, ada medan wacana, kemudian ada tenor of discourse ya, ada pelibat wacananya, kemudian ada mode wacananya. Sekarang saya mau memfokuskan kajian tentang ini, sedikit saya tambahkan tentang semiotik ya. Karena wacana, jadi kalau kalian baca ngomongin analisis wacana teks media, itu berbicara juga tentang semiotik gitu. Nah, di IIKI kajian semiotik analisis media ini sangat kurang ya, bahasannya itu sangat kurang gitu. Jadi saya tambahkan. Tapi sekali lagi saya mau baca papernya Andini. Baik, Bu. Penelitian terhadap teks media. Pengertian teks media adalah memahami isi atau konteks yang terkandung dalam teks media, menganalisis semua bentuk yang ada baik cetak maupun visual. Berbagai macam cara untuk membuat desain proposal penelitian teks media kuantitatif yang meliputi yang pertama itu latar belakang masalah, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hasil penelitian terdahulu, definisi operasional, kerangka teori dan hipotesis, terus metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, teknik sampling, variabel dan indikator penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Terus sistematika pembahasan dan jadwal penelitian. Kedua analisis ini kuantitatif adalah bentuk analisis verifikasi, hasilnya disajikan dalam bentuk kuantitatif atau angka yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hasil penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka pikir penelitian, metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan jadwal penelitian. Pada dasarnya, objek penelitian ini digunakan untuk meneliti dalam ilmu komunikasi yang mempelajari semua konteks komunikasi dengan dokumen yang tersedia. Adapun pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk penelitian analisis yaitu analisis isi yaitu deskriptif atau hanya menggambarkan variabel. Terus lalu eksplanatif atau menguji hipotesis, lalu prediktif atau memprediksikan suatu variabel. Bahwa banyak sekali jenis-jenis untuk unit analisis yang bisa dipakai dalam melakukan penelitian tersebut, yaitu unit sampel, unit pencatatan, dan unit konteks. Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Ibu. Saya mereview memori tentang bentuk komunikasi dulu. Komunikasi itu ada dua ya, ada verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, yang biasanya banyak banget bapak-bapak. Komunikasi non-verbal itu ada objek, ya kan? Kemudian ada apa lagi kalau non-verbal itu?
Nah, objek di sini berupa materi ya, kayak misalnya dandanan, kemudian kelengkapan kendaraan, rumah, perabotan, aksesoris yang kalian gunakan itu non. Sebentar nih banyak orang ya karena lagi rapat sebentar. Sebentar ini, aduh, saya cari posisi dulu nih. Masya Allah susah. Penuh di sini tuh lagi penuh orang ya. Apa tadi saya ngomong apa? Objek. Nah ya, ada Allah. Oke, langsung aja lah ke semiotik ya. Lagi raker di sini ya. Nah, semiotik itu udah, pokoknya analisis wacana saya tutup ya. Kalian paham lah sesuai dengan teks kalian analisis wacana. Nah, atau gini, saya kasih contoh. Kalian misalnya gini, ada model analisis ya. Ada model analisis, kolom yang kanan wacana media misalnya. Nih, cara menganalisis wacana. Ada 3. Ada pelibat wacana, ada medan wacana, dan ada mode wacana. Ajak main sana. Ini beli es krim. Sono. Es krim. Belum masuk kelas kan? Oke. Model analisisnya apa? Pelibat wacana, medan wacana, dan mode wacana. Kemudian kolom yang kedua, misalnya tempo ya. Misalnya wacana media tempo. Nah, pelibat wacananya siapa? Nah, pelibat wacana adalah orang. Siapa maka? Yaitu apa? Didominasi oleh berita yang isinya itu pro terhadap pemerintahan. Misalnya seperti pejabat, kemudian anggota DPR, MPR, ya, didominasi sumber beritanya oleh mereka-mereka. Nah, medan wacananya apa? Medan wacananya misalnya ketidaksetujuan akan pemberian vaksin secara massal. Atau adanya sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin secara massal. Kemudian apalagi misalnya contohnya fenomena main hakim sendiri. Nah, medan wacananya itu misalnya tentang itu. Medan wacana itu intinya adalah berita-berita yang lagi viral yang diangkat masyarakat tetapi ditujukan oleh si pelibat wacana gitu. Nah, mode wacananya, modenya deskriptif dan naratif. Misalnya deskriptif itu menggambarkan gambaran situasi ketidaksetujuannya masyarakat. Kemudian naratifnya itu digambarkan narasi beritanya seperti itu. Paham nggak? Ini tuh aslinya enaknya tuh praktek ya. Saya kasih kalian praktek penganalisis berita dari koran umum atau koran agama, misalnya koran Islam. Nah, itu. Jadi dulu pernah saya kasih ke media Islam dengan portal non-Islam ya. Dulu kalau nggak salah pernah saya kasih tugas kalian portal Islam itu di internet itu apa aja tuh ada 10. Nah, itu kalian teliti. Nah, dari portal-portal Islam kalian pilih misalnya dari 10 portal Islam yang ada di internet,
kalian ambil 3, misalnya NU online, atau apalah yang banyak diakses oleh masyarakat. Nah, dari ketiga portal ini kalian petakan. Dalam portal itu pelibat wacananya itu siapa saja, ya. Sumber informasinya siapa saja yang mendominasi. Nah, itu pelibat wacana. Kemudian medan wacananya itu lebih bersifat apa? Ya, medan wacananya apakah bentuk-bentuk kritikan terhadap pemerintah yang dikaitkan dengan ajaran agama atau apa. Jadi medan wacana itu pembahasan yang banyak sekali diangkat oleh media tersebut. Itu namanya medan wacana. Nah, kemudian mode wacananya. Nah, untuk portal Islam ini dia menggunakan teknik wacana apa? Apakah instruktif, apakah deskriptif, apakah komparatif, apakah naratif. Nah, seperti itu. Jadi kalau meneliti analisis wacana, kalian ada 3 unsur yang utama, yaitu pelibat wacana, medan wacana, dan mode wacana. Seperti itu ya, analisis wacana. Paham? Paham nggak? Bu. Nah, Ibu, pokoknya harus ada izin. 3 unsur. Ya, apa? Coba langsung ditanya. Medan Gimana Jazil nih? Medan Ya Allah. Jazil suaranya tuh putus terus loh. Coba kamu kan naik genteng coba Zil biar dapat sinyal bagus. Mendung. Baik, udah belum, Bu? Lumayan. Terkait medan wacana. Gimana? Terkait Medan wacana. Itu berarti Medan wacana itu isi beritanya. Oh. Isinya, Bu, ya. materinya, kasusnya. Materi, kasus, pembahasan, apalagi ya? Ya itu kalau di hadis itu matannya, gitu, isinya, gitu. Itu didominasi pemberitaannya tentang apa? Apakah kritik terhadap pemerintah kah? Atau mengagung-agungkan kebijakan pemerintah kah? Karena media itu 3. Pro terhadap pemerintah. Boleh es krim nggak? Boleh. No, ambil es krim. Yang kedua adalah kontra terhadap pemerintah. Dan yang ketiga dia dalam posisi yang netral. Media itu kedudukannya 3. Ya. Nah, itu medan wacana. Mode wacana adalah gayanya, gaya penulisannya. Berarti berbicara gaya. Ada deskriptif, ada naratif, ada eksploratif. Nah, kalian harus pelajari. Apa itu saya lupa tuh satu lagi. Instruktif, nah, eksploratif. Dia hanya menggambarkan sehingga orang itu dinilai seperti ambigu terhadap pembacaan beritanya. Itu berarti deskriptif saja. Atau enggak dia bercerita permasalahannya. Mulai dari, pokoknya diceritain seperti kalian membaca cerita. Oh berarti ini naratif gitu. Atau apa? Langsung diberitakan poin-poinnya saja. Nah berarti bisa jadi ini model pemberitaannya adalah eksploratif. Seperti itu. Paham sampai sini? Analisis wacana tuh intinya itu pokoknya. Paham. Yang lain paham nggak? Safina, Eka, tanya Ya, coba Bu. tanya. Kalau nggak paham tanya. Masya Allah itu es krim. Makanlah sana yang banyak. Oke, yang kedua, nah ini tambahan dari saya ya, adalah semiotik. Nah, tolong dicatat atau diingat-ingat. Semiotik itu adalah berbicara tentang tanda atau sign. Tadi sudah ada yang menyebutkan ya,
Sign itu isinya apa saja, ada pemberi tanda, ada penerima tanda, ada tanda itu sendiri. Nah, studi yang berhubungan tentang tanda dan segala yang berhubungan dengan tanda termasuk fungsi dari tanda itu sendiri, ya, pengirimannya. Nah, itu disebut semiotik. Nah, dengan fenomena sosial. Nah, dalam semiotik ini kita belajar juga tentang sistem dan aturan atau konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti tersendiri. Mumtaz, Mumtaz, Mumtaz. Ya udah, ini punya Sahnas. Ini coklatnya banyak banget. Ya Allah. Itu mah nggak enak. Ya. Nih. Dah. Wih, kebuka. Nah, orang meninggal itu bendera kuning. Ya. Itu mengisyaratkan kalau ada orang yang mertua saya, kalau ada orang meninggal, itu tidak ada bendera kuning. Di depan rumahnya cuma ada kerudung buat sholawat gitu ya, buat ngasih takziah gitulah, sedekah. Nah, artinya berbeda. Di tempat saya bendera kuning adalah untuk orang meninggal, tiba-tiba sementara di daerah lain, misalnya ya, saya kasih bendera kuning, nah mereka bisa jadi mengartikan itu hari yang lain. Sosial bendera kuning itu tidak lazim, tidak umum untuk memberitakan berita duka, gitu. Paham? Atau apa ya? Daerah itu berbeda misalnya. Ya, misalnya kalau gadis yang sudah menikah itu wajib pakai sari ya bubuk suci yang di tengah-tengahnya itu loh. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya di tempat yang lain tanda seseorang itu sudah menikah misalnya dengan cincin nikah misalnya. Kalau di Indonesia justru yang bahaya, nggak ada tanda-tandanya apakah dia laki-laki udah nikah atau enggak, ya kan? Makanya banyaknya penipuan-penipuan terhadap gadis, bahaya itu. Kalau di India tuh enggak. Jadi kalau misalnya ada gadis yang sudah nikah nggak pakai bubuk suci, dia bisa mendapat cibiran dari lingkungan. Kalau di Indonesia kan nggak kelihatan, dia mau kawin 5 kali, 10 kali juga nggak ada tandanya di Indonesia, ya kan? Pakai cincin nikah juga cincin nikahnya udah dijual, ya kan? Karena buat modal kawin, modal hidup. Nah, untuk perempuan juga tidak ada sesuatu tanda. Nah, intinya tanda itu adalah mengartikan fenomena sosial. Seperti itu. Kayak misalnya gini, lambang toilet. Nah, oh ya, ada cerita gini, dosen saya itu orang semiotik ya. Dia itu meneliti jurnal internasionalnya hanya dengan tanda toilet. Mall ke tempat umum, tanda toilet, itu kan beda-beda ya. Ada yang perempuannya pakai rok, ya kan? Ada yang cuma tanda plus, ya kan? Ada yang bulat tanda plus. Kalau merah berarti toilet perempuan, kalau laki-laki biru gitu. Pintu di setiap tanda, tanda di setiap pintu toilet. Coba kalian teliti, kalian kalau main kemana ya, ada. Nah, tokoh yang paling penting dalam bidang semiotik di sini adalah Ferdinand de Saussure. Nah, Ferdinand de Saussure itu aslinya adalah seorang linguistik ya, seorang ahli bahasa dari Swiss.
kemudian juga ada dia seorang ahli filsafat, ahli logika. Nah, itu jadi kalau berbicara semiotik kita nyebutnya Peirce atau Saussure itu ya Saussure ya. Itu orang tuh udah berbicara oh dia orang semiotik. Karena apa? Mereka adalah yang awal mula mengangkat tema-tema tentang tanda. Kalau di kita ini ada tafsir. Ya. Kalau dalam Islam itu kajian ini adalah kajian tafsir. Menafsirkan makna dalam Quran ataupun kajiannya balagoh. Tapi kalau balagoh itu nanti ada kajian tentang makna sendiri. Ya, apakah tangannya Allah ini seperti tangannya makhluk, seperti kalian kalau penasaran baca tesis saya. Ada tuh banyak sekali kajiannya. Nah, semiotik itu ada 3. Ada lambang, ada ikon, dan ada yang namanya. Jadi unsur-unsur tanda itu ada 3. Apa? Ikon, indeks, dan teks. Dan simbol ya. Jadi indeks dan simbol. Itu unsur-unsur tanda. Misal lambang ini atau simbol ya. Lambang disebut juga dengan simbol. Ikon itu tanda di mana ada acuannya, ada berupa mirip, pokoknya mirip gini. Patung kuda berarti ikonnya ya kuda gitu. Kemudian indeksnya apa? Suara kuda yang mirip gitu. Nah, simbolnya apa? Simbolnya atau lambangnya ya kata-kata kuda. Nah, gitu. Atau gambar kuda. Nah, indeksnya misalnya suara langkah kuda. Tepok gitu. Nah, disimbolkan atau dilambangkan dengan apa? Gambar kuda itu sendiri. Nah, atau lambang misalnya gini, gambar bendera Indonesia merah dan putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Misalnya kayak gitu. Paham ya? Atau indeks. Indeks itu lebih kepada yang mengarahkan ke sana. Kalau kalian ngelihat asap, oh berarti ada api nih. Gitu. Kalau kalian ngelihat ada jazil, oh berarti ada nuzul nih. Nah, gitu. Jadi gandengan-gandengannya misalnya. Kalian kayak misalnya ngelihat jazil, oh berarti ada singkong nih. Ingat singkong, ingat jazil gitu. Gitulah. Itu indeks namanya. Yang menyertai dari simbol atau lambang itu gitu. Bahkan yang menyertai ikon itu sendiri gitu. Itu kalau indeks. Paham sampai sini? Ibu mau nanya. Coba tanya. Dalam film gimana, Bu? Saya dicontohin. Nah, semiotik dalam film, nah kajiannya bukan wacana nih. Ada semiotik film. Kalian tentukan mau pakai modelnya Peirce ya atau mau pakai modelnya Saussure. Karena dua tokoh ini punya unsur tanda yang berbeda. Ya, tokoh perempuan dalam film Sang Kiai. Itu tokoh sentralnya siapa ya waktu itu? Revalena Estemat ya kalau nggak salah. Dia digambarkan perempuan yang pemberani menyuarakan tentang gender, kedudukan perempuan dalam Islam. Ya, digambarkan dia itu seperti Aisyah misalnya.
Nah, penggambaran tokoh dari dari aktornya ini adalah semiotiknya. Misalnya Revalina digambarkan sebagai tokohnya Aisyah. Ditandai dia itu dari pakaiannya, didandanin dengan gaya-gaya pakaiannya Aisyah, ya kan. Kemudian diindekskan dengan apa? Kebiasaan gerakan. Dia misalnya pintar berkuda, ya kan, pintar memanah, sebagaimana Aisyah itu. Jadi indeks itu adalah gerakan tubuhnya, ciri-cirinya yang mengarahkan kepada ikonnya, gitu. Paham? Kayak misalnya sekarang nih, saya lagi seneng nih yang di Instagram tuh My Lecture My Husband tuh. Misalnya si Reza sama siapa? Prilly misalnya. Atau ini. Atau kalian nonton ini Ikatan Cinta tuh, Amanda Manopo sama Aldebaran. Nah, misalnya itu ya. Saya tuh tadinya nggak kenal itu, cuma karena ngelihat status orang-orang, Mas Al, saya jadi penasaran. Nah, gitu kan. Nah, misalnya gini, misalnya ikonnya di situ tokoh sentralnya dua ya, Amanda dengan si Al itu, misalnya. Nah, ikonnya itu si Mas Al digambarkan misalnya orangnya dia kepribadiannya gimana ya? Saya tuh nggak nguasain banget filmnya. Misalnya dingin, cuek tapi romantis. Indeksnya adalah gerakannya, misalnya yang selalu cemburu tapi diam-diam perhatian, cuek, pokoknya nggak romantis lah intinya gitu, misalnya indeksnya. Lambangnya adalah dari gayanya. Al itu yang tidak pernah memberikan bunga, misalnya ke Amanda. Siapa sih nama Amanda itu? Andin ya, ke Andin. Gestur-gesturnya lah, simbol itu gesturnya dari si Al-nya itu sendiri. Nah, ikonnya adalah sifatnya. Kemudian indeksnya adalah gerakannya. Nah, sementara simbolnya, lambangnya ya orangnya itu. Gitu. Jadi orang kalau ngelihat Al itu, wah langsung terbayang, oh dia ini sifatnya tidak romantis tetapi cuek tetapi punya cinta yang dalam gitu misalnya, atau apalah gitu sifat-sifat aslinya seperti itu gitu kalau di film. Nah, sehingga kalau kalian meneliti tentang film menggunakan analisis semiotik, kalian itu kupas tuh semua tokoh-tokoh aktor ya. Nah, terakhir dalam penelitiannya, apakah tujuan dari film ini tercapai dengan penggambaran tokoh-tokoh yang ada dalam film tersebut. Misalnya peran antagonis itu selalu diidentikan dengan riasan wajah yang tebal, aksesoris yang mewah, dengan aksesoris yang mencolok gitu. Sementara protagonisnya apakah digambarkan dan itu ada konsistensi ya. Kalau di film itu ada konsistensi. Apakah film ini konsisten tidak dalam menggambarkan aktor yang antagonis dan protagonis misalnya. Nah, karena apa? Semiotik itu adalah yang dituntut konsisten. Kalian kalau ngelihat lukisan kuda, maka lambangnya sampai tahun kapan juga kuda. Inginnya gerakannya suara kuda, tetapi misalnya lambang yang keluar atau simbol yang keluar misalnya gambar kucing. Nah, berarti tidak konsisten. Coba kalau susu bir brand. Nah, kan suka ada meme itu ya, susu bir brand. Susunya sapi, iklannya naga, tapi gambar kalengnya, maka ini tidak konsisten. Kalau dalam kajian semiotik tidak bisa digunakan karena tidak ada konsisten antara indeks simbolnya dengan apa ikonnya. Seperti itu. Paham? Gampang nggak? Nih saya sudah memilih
Ibu. Nah, jadi Ibu kalau mau nanya. ya, Iya, Ibu lanjut dulu. nah, jadi kalau modelnya Charles Peirce itu ada 3 ya. Ada tanda, ada objek, dan ada interpretan. Interpretan ini adalah pengguna tanda. Pengguna tanda artinya siapa? Kita. Kita yang mengartikan tanda itu. Amerika pakai jilbab, ya kan? Pakai jilbab. Nah, dari pakaiannya adalah bentuk komunikasi nonverbal, ya, yang menandakan kalau dia seorang muslimah. Paham? Ini baru tanda. Tandanya muslimah itu adalah mengenakan jilbab. Meskipun dia ke luar negeri, ke Indonesia, ke Arab. Nah, acuan tandanya adalah konteks sosial. Konteks sosialnya adalah pemahaman. Nah, itu acuan tandanya, objeknya. Interpretannya, pengguna tandanya adalah kita yang merujuk kepada si tanda tadi. Jadi pikiran kita disebut sebagai interpretan, pengguna tanda. Jadi dalam benak siapapun, orang kalau ngelihat Aisyah Amini pakai jilbab, dia akan berpikir dia seorang muslimah. Paham? Ya. Jadi ada 3 hal. Objeknya adalah pemahaman, adalah kita yang menggiring alam bawah sadar kita kalau semua yang pakai jilbab adalah seorang muslimah. Paham? Paham nggak? Iya, Bu. Nah, jadi itu namanya ada sign, object, and interpretan. Itu kalau menurut Charles Sanders Peirce. Kalau menurut Ferdinand de Saussure itu beda lagi. Nah, tanda itu terbuat dari 2 hal. Yang pertama, bunyi dan gambar. Jadi tanda itu cuma ada 2, ada signifier dan ada signifier. Signifier itu siapa? Adalah bunyi dan gambar atau sumber. Sedangkan signifier adalah konsep dari bunyi dan gambar itu. Ya. Nah, signifiernya misalnya gambar kucing. Maka signifiernya yang keluar itu ya suara kucing, meong gitu. Gambarnya anjing, keluarnya misalnya suara curut, cucut. Nah, salah. Ya. Signifiernya misalnya bunga mawar, seperti yang tadi saya gambarkan. Nah, yang mengikutinya berarti artinya yang memperjelas. Signifiernya penerimanya adalah oh mawar artinya tanda cinta misalnya gitu. Misalnya saya menyebut kata-kata pohon. Oh, yang tergambar dalam benak Rofiko ketika saya ngomong pohon, misalnya dia membayangkan pohon pinus. Megawati menggambarkan dalam benaknya ketika saya ngomong pohon toge. Kemudian Nuzul misalnya pohon kaktus. Yang langsung terbesit dalam bayangan ketika Anda menerima perintah tanda atau signifier. Saya menyebutkan bakwan.
menggambarkan bakwan jagung, ada yang menggambarkan bakwan tempe. Nah, itu namanya signified. Paham? Iya, Ibu. Paham ya? Jadi itu kalau si Pierce ya. Jadi beda antara nah, yang ketiga, jadi ada yang namanya Roland Barthes tadi disebutkan dari temennya. Nah, Roland Barthes ada denotasi yang tadi saya sebutkan, ada konotasinya, ya kan? Kemudian ada metafora, ada metomini, ada intertekstual. Wah, banyak sekali tuh tahapannya. Nah, kalian kalau mau berbicara semiotika itu sangat menarik ya. Coba. Silahkan tanyakan. Ya, orang komunikasi itu harus paham dengan namanya analisis wacana. Besok kalian penelitian. Kalau mau meneliti media, kalian harus pakai analisis ini loh. Analisis wacana media itu kesatuan yang sama ya. Meskipun nanti ada analisis isi, ada analisis framing, banyak sekali macamnya. Harus dipahami satu-satu. Ini sekarang saya cicilnya semiotik. Karena apa? Karena saya melihat di IIK itu sangat kurang pembahasannya tentang semiotik. Bahkan nggak dibahas malah ya. Kalian pernah dapat nggak mata kuliah semiotik ini? Belum, Ibu. Enggak. Nah, Bu. Tuh kan, belum kan? Ya Allah, padahal ini udah semester 6. Ya Allah, sedihnya saya tuh. Saya sedikit Pentingnya masukin. Ya penting toh Mbak, ini kan tentang analisis. Besok kalian kalau mau meneliti nggak tahu apa yang kalian buat menganalisis itu gimana ya. Orang KPI, orang komunikasi, orang media itu harus paham. Ini penting Mbak Yu. Jangan taunya tentang kualitatif, tentang kuantitatif. Komunikasi itu bahasannya banyak. Ibu kalau analisis semiotik kena coklat. bisa buat teks media nggak, Bu? Bisa. Nah, makanya ini saya bahas karena berkaitan dengan teks media. Mungkin yang tadi yang makanya ya, itu masuk ke dalam modelnya Roland Barthes. Itu ada metafora, ada denotasi, ada. Jadi kalau mau milih semiotik, kalian pilih modelnya siapa. Jangan semuanya tiga-tiganya dibahas, nggak boleh dalam penelitian. Minggu depan saya kasih kalian tentang framing ya, tentang analisis framing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu masih bingung itu tuh Bu, kalau misalnya kan kita udah nemu masalahnya nih ya Bu ya. Nah, jadi di apa sih namanya? Di ituin mau pakai analisis apanya itu masih kayak bingung gitu Bu. Nah, caranya itu paham. Naik mobil, cepetan abang mau naik mobil. Nah, sono naik mobil yang jauh. Nah, tentukan dulu permasalahan. Misalnya sudah ketemu nih kasusnya. Nah, yang kedua kalian kenalan dengan teorinya. Kalau kalian sudah mengenal lebih dari satu teori, kalian cari ya, saya masalahnya tentang ini ya. Kemudian saya pakai teori ini. Kok nggak cocok ya? Ganti teori lain. Karena tujuannya adalah teori itu adalah memotong. Kayak misalnya kalian
memotong buah apel, ya kan? Pakai pisau kurang cocok. Nah, maka carilah pisau yang cocok untuk memotong buah apel. Atau kalian mau motong daging tapi pakainya pisau buah, nah, kan itu sulit, nah, terlalu dipaksakan. Caranya maka kenalnya teorinya, kemudian ketemu, nah analisisnya, modelnya, yang lain-lain itu akan gampang, nyambung. Seperti itu. Jadi kalau mau bikin penelitian, kalian bikin yang namanya mind mapping. Kalian petakan. Jadi kalian gambar satu pohon dengan pohon yang besar. Kalian buat ranting-ranting dalam pohon itu. Saya mau nulis tentang film karena saya suka film. Dilihat dari film itu apalagi yang mau akan kalian bahas. Saya suka karena filmnya ini alur ceritanya menarik. Saya suka ini, saya suka ini. Itu di sisi satu. Di sisi lain kalian tulis kayaknya saya suka pakai teori ini karena saya senang bunyi teorinya dan pas. Kemudian kalian bikin ranting lagi. Nah, analisisnya saya pakai ini. Oh, saya modelnya maunya kualitatif karena saya senang bercerita. Itu diakar-akarkan. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, akarnya kalian coret rantingnya, kalian coret. Ini nggak sesuai, berarti kalian bikin ranting yang baru gitu. Tidak langsung nulis. Nah, itu akan sulit apalagi kalau kalian belum menguasai teori dan modelnya. Gitu. Terima Paham? kasih, Bu. Iya, paham, Bu. Saya jamin habis ini pasti kalian agak pusing nih. Iya. Memikirkan yang namanya penelitian. Sudah harus menguasai teori apa yang akan kalian gunakan. Ya kan, nah, besok saya kenalkan dengan yang namanya framing. Ibu kalau analisis Oke, kita framing beralih ke masuk mata kuliah analisis selanjutnya. isi juga ya, Bu? Analisis isi juga maksudnya. Nah, coba saya mau Fiona baca mata kuliah Fiona tentang apa? Tentang hadis ya, Bu ya? Hadis dakwah ya, Bu ya? Ya. Hadis tentang akhlak seorang dai. Akhlak seorang dai. Baca. Di sini ada 5 sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama itu hubungan yang dekat dengan Allah. Dai adalah pembawa hubungan yang dekat dengan Allah. Hubungan yang dekat dengan Allah adalah dalam bentuk tumbuhnya perasaan lalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhnya perasaan ini membuat seorang dai terhindar dari berbagai macam penyimpangan. Yang kedua, ikhlas dalam berdakwah. Dakwah Islam tentu saja menuntut adanya keikhlasan dalam pelaksanaan. Dengan keikhlasan seorang akan melaksanakan tugas menyampaikan dakwah dengan ringan maupun bisa terasa enak atau sebaliknya. Dakwah akan terasa apalagi menggemarinya. Namun ada kalanya dakwah mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti caci maki, fitnah, permusuhan dan bahkan menghilangkan nyawa, kehormatan dan harta benda. Allah mengingatkan
kita dengan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Surat Ali Imran ayat 200. Yang keempat itu menggunakan pembicaraan yang baik. Salah satu bentuk penyampaian adalah dengan pembicaraan. Karena itu seorang dai harus berbicara dengan kata-kata yang baik, baik menyangkut isi pembicaraan, pilihan kata yang tepat maupun gaya bicara yang sesuai dengan dakwahnya. Yang kelima itu memiliki kesungguhan dalam berdakwah. Dakwah adalah tugas yang berat. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang berguguran di jalan dakwah. Manakala seorang dai memiliki sifat kesungguhan, maka ia akan memiliki ketangguhan dan daya tahan yang kuat. Ibu Fiona di sini nggak dapat hadisnya, Nggak ada. dapat ayatnya Siapa? aja. Ada yang dapat Iya, nggak bunyinya? nggak dapat hadisnya. Coba yang lain ada nggak dapat? Siapa Ibu. yang dapat? Ya? Ya? Jazil, Bu, masih putus-putus kah? Nah, oke, baca Jazil. Salah satu sifat, ini langsung ke sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah memberi contoh kepada kita cara bagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik cerita, tatkala kami bersama Nabi Muhammad tiba-tiba orang Badui berdiri dan kencing di masjid. Maka berkatalah para sahabat, "Apa-apaan ini?" Kemudian Nabi bersabda, "Jangan kalian putuskan air kencingnya." Biarkan dia. Kemudian sahabat membiarkannya hingga selesai kencingnya. Kemudian Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya masjid ini tidak selayaknya untuk dikencingi ataupun dikotori. Masjid ini untuk mengingat Allah, sholat, dan membaca Al-Quran." Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan salah seseorang di antara mereka untuk mengambil seember air dan sikap yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sikap yang sangat agung, mengandung kelembutan yang diiringi dengan hikmah. Perhatikanlah bagaimana beliau yang jahil tanpa harus bersikap kasar atau mencelanya. Sebaliknya, Rasulullah mengajarkan apa yang layak dilakukannya. Akhlak seperti inilah yang seharusnya dimiliki seorang dai dalam menjalankan dakwahnya. Kemudian salah satunya juga harus sabar. Itu untuk hadisnya, Bu. Untuk sifat-sifatnya ada sebagian yang sudah disebutkan sama Fiona. Oke, coba. Safina, baca Safina. Oke, Ibu. Mana tadi? Ini. Berdakwah adalah tugas mulia yang diemban oleh para nabi dan para pengikutnya. Dakwah juga harus ada terlebih dahulu sebelum jihad atau memerangi musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah dahulu keadaan Rasulullah. Beliau mengajak mereka terlebih dahulu untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Dengan ini pula, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para komandan pasukan sebelum berperang dengan musuh. Siapa yang mau menerima ajakan Islam, dia disambut dengan baik. Sebaliknya, siapa yang menolak, ia diperangi. Apabila sungguh amat besar pahala yang akan diraih oleh orang yang mengemban ajakan mulia ini. Satu orang saja mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Anda, itu lebih baik bagi Anda daripada berharga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, apabila Allah memberi hidayah atau petunjukmu daripada kamu mendapat unta merah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Seorang mukmin yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentu menginginkan agar orang lain juga mendapat petunjuk. Sebab keimanan seseorang tidak dianggap sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang ia cintai bagi dirinya. Terus akhlak seorang dai terhadap Sang Pencipta. Yang pertama, ikhlas dalam berdakwah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tulus berdakwah benar-benar bersumber dari hati kecil yang paling dalam. Terpampang di hadapannya kemungkaran dan penyakit kronis di tengah-tengah masyarakat sehingga hatinya tergerak untuk masyarakatnya menjadi korban kejahatan setan dari bangsa jin dan manusia. Ia senantiasa memikirkan nasab umatnya agar bisa keluar dari kubangan kesesatan. Saat masyarakat menghadapi situasi yang rumit, dai yang tulus ikut mengawal dan mencarikan solusi. Pokoknya, ia bertekad untuk menyuguhkan yang terbaik. Modal utama disambutnya sebuah ajakan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu berkata, "Wahai orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau bersedih ketika ucapanmu ditolak atau tidak mendapatkan sambutan pada kali yang pertama, sebab engkau sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Ketahuilah, jika engkau mengucapkan yang benar dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas, tentu ucapan itu ada pengaruhnya, walaupun di awal mendapatkan penolakan langsung di hadapanmu. Pasti nantinya akan ada pengaruhnya." Syarah Arba'in An-Nabawiyah halaman 154. Triliun. Baca Mesya. Ibu, paper saya kurang lebih hampir sama kayak Fiona. Bahasnya ini sifat. Ya. Coba saya mau baca daiyah kita nih. Nuzul coba gimana sifat daiyah. Baca Zul. Mana? Nuzul. Nggak ada, kemana Nuzul? Dewi Kurniasi baca. Iya, Bu. Baca. Akhlak dai ialah akhlak Islam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Rasulullah menjelaskan dalam sunnah beliau serta para sahabat menerapkannya dalam tingkah laku dan perihidup mereka. Di antaranya akhlak seorang dai adalah yang pertama ikhlas dalam berdakwah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang tulus berdakwah yang manis benar-benar bersumber dari hati kecil yang terdalam. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam amal ketaatan. Sebab orang yang mengingat-ingat Allah akan diingat olehnya. Dia tidak mau menjadi seperti lilin.
bisa menyinari orang tetapi dirinya sendiri leleh. Dia sangat takut dengan ancaman Allah. Dia yang sukses akan menghiasi dirinya dengan amal kesolehan. Tidak cukup dengan mengerjakan, juga dia lakukan. Demikian pula di samping meninggalkan yang haram, dia menjauhi yang makruh, ucapannya selaras dengan perbuatan. Yang ketiga, hatinya merasa tentram dengan mengingat Allah. Sebab manusia akan menaruh hormat kepada seorang dan merasa tentram dengannya. Tentramnya hati orang tersebut dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf berkata, orang yang matanya merasa sejuk dengan Allah, maka semua mata akan merasa sejuk dengannya. Al-Wabilus Soyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang keempat, menjunjung tinggi kejujuran. Hal ini mencakup kejujuran dalam menyampaikan berita, dalam bertutur kata dan menepati janji yang telah diikrarkannya, serta menjaga tali perjanjian yang diikat antara dia dan orang lain. Seorang dai yang biasa berdusta akan mendapatkan hukuman sosial. Udah, Bu. Coba Bu Naya, satu lagi terakhir. Baca Bu Naya. Hadirah, Bu. Punya Bu Naya sama kayak itu. Apa tadi Safina? Jadi intinya coba Jihan. Ya, Bu. Allah Beda nggak, Subhanahu wa Jihan? taala agak beda sih, Bu. Coba. Ya, agak berbeda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan seorang dai. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang solid dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Fussilat ayat 33. Sehingga apabila seorang dai menghendaki dakwahnya membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka selayaknya menghiasi pribadinya dengan akhlak yang merupakan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas dalam berdakwah. Motivasi kepada Allah, kepada agamanya, kepada sesamanya, mengharapkan kebaikan untuk orang yang didakwahi. Keikhlasan dai dalam dakwahnya merupakan perkara yang paling penting bagi keberhasilan dakwahnya. Jika dakwah didasarkan bukan karena ikhlas, tetapi karena ria, mengharap kedudukan, harta, ataupun kepentingan dunia lainnya, maka tidak dapat disebut sebagai dakwah karena Allah, melainkan seruan untuk dirinya sendiri, kepentingan pribadi, atau maksud-maksud lainnya. Kedua, ilmu. Tentang ilmu ini meliputi 3 perkara. Ilmu agama, ilmu tentang keadaan orang yang hendak didakwahinya. Seorang dai hendaklah mengetahui ilmu tentang metode dakwah. Yang ketiga, beramal dengan apa yang didakwahkan. Ini merupakan sifat yang wajib dimiliki seorang dai. Dia harus menjadi suri tauladan bagi orang lain tentang apa yang didakwahkannya, sehingga bukan termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan, namun justru dia meninggalkannya, mencegah dari sesuatu, namun dia sendiri melakukannya. Nabi SAW mengabarkan, kemudian dilemparkan ke dalam neraka hingga ususnya terburai berputar-putar seperti keledai berputar di sekeliling batu gilingan. Berkumpullah padanya penghuni neraka dan bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau dahulu yang memerintahkan kami mengerjakan kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran?" Dia menjawab, "Aku memerintahkan kalian mengerjakan kebaikan, sedangkan aku tidak mengerjakannya. Aku larang kalian dari kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukannya." Hadis riwayat Bukhari. Hendaklah seorang dai menyadari bahwa kemalasannya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang lain, karena dia sebagai contoh bagi orang lain. Tatkala orang melihatnya malas, maka orang pun akan berbuat semisalnya, atau bahkan lebih parah lagi. Disinilah seorang dai Ta'ala menolong kita dalam menunaikan tanggung jawab ini. Sekian, Bu. Bu, suaranya hilang ya?
Mana kali ya? Coba nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi seorang daiyah itu baik tradisional, baik yang modern ya, mimbar ya, itu sama lah, harus mempunyai akhlak yang berusaha lebih baik daripada mad'unya. Sehingga apa? Dia bisa dijadikan contoh, jadi role model. Apalagi kalau mad'unya itu adalah orang-orang awam yang notabene misalnya tidak ada pendidikan agama, atau bahkan yang sampai baru dengan kehadiran dakwah itu justru baru sampai kepadanya dakwah di telinganya. Itu seperti kayak kalian ke Papua, ya kan, ke Ambon, di mana Islam itu masih sangat kurang. Nah, maka apa? Kalianlah yang akan menjadi contoh bagi kehidupan masyarakat di sana. Nah, jadi tidak hanya sekedar wacana, tapi juga realisasinya. Kalian menyuruh kepada kebaikan. Nah, maka kalian sendirilah yang mencontoh. Ajaran Islam mereka membaca dulu dari apa? Dari yang membawanya. Kayak misalnya nih, ada suami saya lagi nyari dakwah ke Papua. Nah, ada yang mau ikut nggak nih? Elok mau nggak dikirim ke Papua, lo? Mesya, Fiona. Junita, Bu. Junita rumahnya Ada Papua. nih. Papua ya, Junita. Iya, Bu. Jayapura dan Manokwari itu meminta dai untuk dikirimkan ke sana. Bang Lutfi, sini jajan apa-apa. Ada yang mau bersedia silahkan, atau ada yang menemani dai Darussunnah ke sana ya silahkan. Dijamin di sana. Karena apa? Misionaris itu lebih kenceng daripada ekspansi dakwah Islamnya. Makanya ustadz-ustadz di sana itu mulai khawatir. Apalagi di era pandemi ini kan, sokongan material itu sangat mempengaruhi keimanan mereka. Nah, pendeta lebih banyak ngasih mereka subsidi, bantuan, ya, maka itulah yang mereka ikutin. Ya, sementara dari kita itu terbatas. Maka harus lebih digerakkan lagi gerakan-gerakan dakwah yang ada di daerah-daerah yang terhadap kristenisasi dan misionaris. Itu berusaha lebih baik daripada mad'unya. Sampai sih kejedot lagi, ya Allah. Lagi jedotnya jenong, jadinya kejedot mulu, nggak apa-apa. Dah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Berdakwah di media pun sekarang hati-hati ya. Anda itu diawasi oleh banyak mata, banyak telinga, ya. Jika daripada baru sedikit tahu tapi sudah berani mempublish. Nah, karena apa? Ada banyak hal yang mengevaluasi, menilai. Nah, ini pun untuk menghindari adanya pemberitaan yang negatif terhadap ajaran-ajaran Islam. Karena kalau di Google kita kan nggak tahu siapa yang menulis, ya kan, siapa yang memposting berita, siapakah yang sementara bagi orang awam yang baru akan belajar Islam, mereka kadang percaya saja gitu. Nah, ini yang perlu kita sebagai akademisi, Fiona, Mesya itu harus lebih cerdas mensiasati akun-akun memberikan pengajaran dan pembelajaran Islam di media sosial. Banyak akun-akun yang menyesatkan, ya, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dari tulisannya. Kalau orang yang baru mengenal, baru belajar itu kan menerima saja, sehingga ini yang berbahaya bagi kehidupan beragama masyarakat modern saat ini.
Ya, Andini, Ustazah Andini ini siap nggak dikirim ke Manokwari nih? Siap, Bu. Ustazah Mawadah, ini kan Ustazah Kurnia. Nuzul kemana nih? Nuzul nggak hadir? Lagi kurang enak badan, Bu. Enak badan. Sama, saya pun ya, segera pulih. Jadi hampir 2 minggu ini saya tuh kurang sehat ya, kurang enak badan. Jadi mohon didoakan. Baik, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada cukup. Semoga cepat sembuh, Ibu. Amin, amin, amin. Saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Yang benar minallah, yang salah itu dari saya, bisa dievaluasi, bisa kita perbaiki, karena kita semua dalam proses belajar untuk ke arah yang lebih baik. Nah, tatim hadal majlis bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yes. Terima kasih, Ibu.